Semangat pagi adik-adik terkasih. Salam jumpa kembali dalam kegiatan Bina Iman Anak at Home Paroki Pulau Gebang. Hari ini kita masuk dalam Minggu Paskah kelima. Yuk, ajak keluarga kalian untuk ikut serta. Dan mari persiapkan diri untuk mengawali biak kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, selamat pagi. Puji syukur untuk hari baru ini. Terima kasih untuk semua berkat yang kami terima, terlebih untuk kesehatan dan sukacita. Berkenanlah hadir menuntun kami, agar kami merasakan damai-Mu, juga ketika kami mau belajar tentang Engkau dan Yesus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, kakak punya sebuah cerita. Yuk kita baca bersama ya. Ada dua sahabat karib, namanya Pino dan Hoho. Mereka berdua penasaran sekali, ingin tahu surga itu seperti apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencarinya bersama-sama. Suatu hari,
Pino melihat ibunya tertidur. Ia segera mendekat dan memeriksa kakinya. Tapi setelah memeriksanya dengan seksama, Pino tidak menemukan surga di situ. Yang ada hanya bekas kutu air karena ibunya seharian berendam mencuci baju. Keesokan harinya, Pino bertemu Hoho. Dia bercerita tentang surga yang tidak ditemukannya di bawah telapak kaki ibunya. Hoho pun bilang, mereka harus pergi ke tempat tinggi, karena menurutnya surga ada di atas, sebab setiap kali berdoa orang selalu memandang ke atas. Setuju dengan pendapat itu, mereka berencana untuk pergi ke gunung. Sebelum berangkat, mereka meminta izin kepada ibu dan mengatakan hendak mencari surga. Ibu tersenyum melepas mereka pergi dan berpesan untuk berhati-hati. Berbekal topi, tongkat, dan perlengkapan seadanya, mereka berjalan mendaki pegunungan dekat rumah mereka. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan pemandangan yang indah, pohon-pohon yang rindang, mata air yang jernih, udara yang sejuk, dan hamparan sawah dengan tanaman padinya yang subur. Pino senang sekali melihat dan merasakan itu semua, sampai-sampai ia tidak mau turun. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan surga di pegunungan yang indah itu. Akhirnya, Hoho mengajak Pino untuk turun. Sesampai di rumah, mereka bercerita kepada ibunya tentang pengalaman dan kekecewaan mereka karena tidak berhasil mendapat yang mereka cari. Tetapi ternyata ibu mengatakan bahwa sebenarnya mereka telah menemukan surga itu. Surga adalah keadaan, manakala hati gembira. Tidak hanya saat melihat pemandangan indah ciptaan Tuhan. Surga juga bisa dirasakan ketika kita bahagia karena melakukan kebaikan kepada sesama dan ciptaan Tuhan yang lain, jelas ibu. Pino dan Hoho pun mengerti sekarang. Mereka tidak sabar untuk banyak berbuat baik karena mereka ingin sesering mungkin merasakan kebahagiaan surga. Cerita ini diceritakan kembali dari buku yang berjudul Bu, Pino Mau ke Surga Ya, karangan dari Simon Sudarman. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan ceritanya? Apakah kalian pernah juga seperti Pino dan Hoho, penasaran dengan surga? Siapa dari kalian ingin tinggal di surga? Pasti semua ingin kan? Baik, yuk kita cari tahu bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke surga. Dari peristiwa Paskah, kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit dan bersatu dengan Bapa di surga. Tapi kita juga percaya Yesus tetap bersama dan menyertai kita. Di mana ada Yesus, pasti ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, disitulah kita bisa merasakan surga. Untuk memperoleh damai sejahtera itu, kita bisa menjadikan Yesus sebagai arah pedoman. Kita bisa meneladan apa yang Yesus lakukan, yaitu pertama, setia kepada Bapanya. Dengan mau mendengar dan melakukan firman atau perintahnya. Kedua, melakukan kebaikan yang membuat orang lain atau makhluk ciptaan lain bahagia. Selanjutnya, yang ketiga, mengucap syukur untuk semua yang dianugerahkan Tuhan. Alam atau lingkungan, diri kita sendiri atau keluarga, dan sesama. Wah, Yesus pasti senang jika kita bisa melakukan itu semua. Karena kita mengikuti teladannya, kita akan hidup damai dan bahagia. Kita berada di keadaan surga,
sama seperti cerita Pinu dan Hoho tadi. Adik-adik, ayo kita simpulkan untuk kita ingat bersama. Dengan mengikuti Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Ketika kita sudah tidak berada di dunia ini, kita akan hidup bahagia selamanya bersama Bapa di surga. Yesus yang Maha Baik dan Maha Pemurah sudah menyediakan tempat untuk kita, seperti yang telah difirmankannya. Oh ya, ada lagu bagus yang cocok untuk cerita kita hari ini. Yuk, kita nyanyikan bersama ya. Adik-adik, setelah bernyanyi bersama, sekarang kita main yuk. Kalian buat dulu. Sebelum kalian bisa main, kakak sudah buatkan 2 contoh. Siapkan 2 contoh untuk kalian. Kalian buat sendiri dulu ya. Bisa minta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian. Pakai saja barang-barang bekas, barang-barang yang ada di rumah. Barang bekas kalian dapat jadikan alat untuk bermain. Apa makna permainan ini? Saat kita bermain, kita fokus pada tujuan akhir, yaitu memasukkan bola lewat pintu atau lubang yang ada di pojok kardus. Tersedia banyak jalan yang bisa dipilih, tapi hanya satu jalan yang paling tepat yang bisa mengantar kita sampai ke tujuan. Pintu kerajaan surga sama seperti lubang pada permainan tadi. Kita bisa sampai ke sana jika kita melewati jalan yang tepat, yaitu melalui Yesus. Jangan ragu mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Yesus, karena dengan mengikutinya, jaminan pasti kita sampai pada Bapa di surga. Mari berusaha dengan gigih dan penuh ketekunan untuk sampai pada tujuan akhir kita. Jangan mudah menyerah ya. Kalau gagal, coba lagi, sampai kalian berhasil.
Setelah bermain, ayo kita membangun niat. Untuk mengikuti jalan Yesus, aku akan melakukan 1. Rajin berdoa, rajin ikut misa, dan rajin membaca kitab suci. 2. Menolong teman yang kesulitan, juga membantu orang tua. 3. Rukun bermain dengan teman atau saudara. 4. Menjaga dan peduli kebersihan lingkungan. Adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita minggu ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami senang karena Engkau menginginkan kami bersatu selalu denganmu dan Bapa di surga. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami supaya tidak salah arah. Karuniakan niat yang sungguh dan sikap pantang menyerah untuk mengikuti jalan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan kegiatan Bina Iman kita hari ini. Tetap semangat mengikuti Yesus dan jaga kesehatan kalian. Berkat Tuhan, semoga senantiasa tinggal di dalam keluarga kita semua. Bye-bye.